Selamat sore, perkenalkan nama saya Nanin Arwan. Saya salah satu member dari GPI Titanio, Galeri Fotografi Indonesia, yang grup ini adalah satu komunitas besar di Indonesia, komunitas fotografi terbesar di Indonesia, yang foundernya adalah Om Jeffrey Suryanto. Terima kasih Om Jeffrey, saya sudah diberi kesempatan untuk hari ini sharing salah satu genre baru nih. Bukan genre baru sih sebenarnya ya, tapi kalau ini kesempatan saya untuk sharing apa yang sudah saya lakukan dengan judul virtual fotografi. Hai guys, oh ya, saya mau menyapa teman-teman saya dulu ya. Ada Om Hafid Irawan. Hai Om Hafid. Hai, senang bisa ketemu walaupun tidak tatap muka. Saya tunggu kehadiran untuk selanjutnya di sesi saya virtual photoshoot. Hai Om Giri Chandra Wijaya. Hai, saya lagi tunggu nih teman-teman siapa aja ya yang mau dengerin saya ngomong nih. Sesi saya ini mungkin cuma nggak lama ya, paling lama 1 jam lah. 1 jam saya mau sharing. Sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu sama teman-teman di sini. Ada yang nungguin TikTok saya nggak? Nggak kan? Hai Om Albert. Oh iya Om Albert, tungguin nanti saya share invitation saya ya. Nah teman-teman, di virtual photoshoot ini nanti saya akan ungkapkan atau sampaikan apa-apa aja sih yang saya lakukan dari mulai persiapan, lalu sesi pemotretan, kemudian editing. Nah kita tunggu ya. Horas, Om Albert. Iya, kita sih officially mulai jam 15, jadi kita kenalan dulu. Aku mau cek dulu nih. Kalau nggak banyak, nggak sampai 2000 yang nonton, nggak aku kasih tahu editing. Gitu. Iya. Nanti jam 15 lah ya Om. Rara Hendra, hai Rara Hendra. Salam kenal dari aku, Nanin Arwan. Aku udah pakai topi Harry Potter. Harry Potter ala-ala. Hai Mbak Triasi. Mbak Asi nonton. Asik. Halo. Aduh, ini Mbak Asi nih panutan. Kapan ngeweng bareng kita? Hai Liu Xiong. Hai Om Liu Xiong. Liu Xiong ini, sorry kalau saya nggak tahu ya, salah misalnya ini saya salah panggil, mohon maaf, boleh di komen. Suaranya belum dapat. Oh kalau gitu, kalau suaranya belum dapat, oke. Kalau deket gini, harus deket ya. Kalau gini gimana? Rara Hendra, manut bae maksudnya, aku harus nanut bae awakmu toh. Rara Hendra, udah kedengeran suaranya? Udah bisa dengar? Apa saya harus pakai ini ya? Mikrofon. Iya ya, harusnya disiapin mikrofon. Sebenarnya tadi harusnya pakai, kalau dari Facebook, dari laptop saya nggak bisa. Saya nggak tahu ini gimana caranya. Mungkin harus pakai kamera, tapi saya nggak punya. Hai Kak Ana. Hatadi Japung dari Taiwan ya. Kamu di Hong Kong atau di mana nih? Kak, boleh tambahin di komen. Hai Bung Yosin Kogoya. Oke, Hartadi good. Jo, suaranya jelas banget. Mungkin tadi Rara Hendra. Mungkin lah tadi Rara Hendra masih kena ini. Makanya kalau suara aku nggak kedengeran, mungkin ada masalahnya di itu kali ya, di sinyalnya. Yang di sana ya.
di Sumatera Utara. Wah, Horas Sumatera Utara. Horas. Sumatera Utara di mana nih, Liu Xiong? Asik, jelas. Ah ya, di Taiwan. Wih, jauh-jauh di Taiwan bisa denger aku. Aduh, seneng loh. Senang banget ini. Ini teman-teman ketemu, bisa lihat aku dan kita bisa ngobrol langsung, memang khusus untuk ngobrol dengan aku ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh japri di inbox atau boleh di komen nanti di sini. Iya, coba klik di ininya, di mungkin volumenya di up. Arik S. Mintorogo, halo dari Kamboja. Halo Om Arik dari Kamboja. Binjai, 22 km dari Medan. Aku dari Siantar, bah. Aku dari Siantar, bah. Oke. Kita sebenarnya officially mulai jam 3 sore ya. Kalau aku boleh mulai, nggak tahu sih. Nanti ya coba aku cek dulu bentar ya. Kota Binjai. Abdul Safri dari Poso, Sulawesi Tengah. Sip, salam kenal Abdul Safri, salam kenal. Iya, aku Nanin Arwan. Ini lebih baik aku buka apa aku pakai ya? Buka apa pakai, Wen? Buka aja lah ya. Maaf ya say, Eke nih begitu. Buka aja. Halo, Herianto Nurhajati. Panggilannya apa nih, Om Herianto? Salam kenal. Oke. Oh, mau tiktokan dulu ya. Tiktokan, kalau kita mau tiktokan, waktunya cukup nggak Kak? Aku sih oke aja kalau kita mau tiktokan bareng. Mau lagu ini? Nih Kak. Udah aku siapin. Jadi sekarang kita nggak usah tiktokan. Oke. Kasih slow aja ya. Iya. Kalau Rara Hendra ada masalah dengan apa tuh? Mungkin dengan suaranya, audionya, boleh diutak-atik dulu kali ya. Iya. Arik. Tadi itu sebenarnya karena ini rambutnya nih keriting. Oke, kita buka aja. Ke anak kita kasih slow. Nanti ya Kak, kapan ke rumah aku dong main, kita kasih slow. Di daerah saya nih kebetulan aman ya, nggak ada yang kena COVID. Oh ya, buat teman-teman teman-teman GPI, terutama buat Om Jeffrey, sehat-sehat ya. Buat teman-teman juga sehat-sehat, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker. Hari ini saya nggak pakai masker karena saya di rumah aja. Di rumah aja nggak apa-apa kok katanya nggak pakai masker. Tapi kalau keluar kita harus pakai masker, harus ikuti aturan pemerintah. Jangan lupa kalau itu jaga jarak ya. Ya asli. Saya rambut baru nih sebenarnya, potong sendiri. Gak ada hubungannya sih sama foto. Sebelum kita mulai, kita masih nunggu ya, jam 3 sore. Jam 3 saya mau undang Om itu dulu, Om Albert. Mas Arik dari mana ya tadi? Dari Arik
Arik tadi sebentar. Dari Kamboja, oke, dari Kamboja. Wow, Kamboja itu ASEAN ya. Malu kalau misalnya nggak tahu apa geografi atau sejarah atau. Oke, Mbak Lani Puspasari. Mas Arik di Kamboja udah berapa lama? Danas is watching. Nah ini, kalau dia nggak nonton, mau dipecat jadi temen. 7 turunan. 7 turunan. ASEAN, iya ASEAN, I know, Kamboja salah satu negara ASEAN. Ayo Danma tuh, sebutin siapa aja negara ASEAN. Nggak ada hubungannya. Dekat Vietnam and Thailand. Nah, saya tuh pengen ke Vietnam. Kalau Thailand udah pernah. Rom Farhan Hansen, mantul Bu, mantul. Apanya yang mantul? Mantul itu gini, mantul gitu bukan? Wow, sudah 20 tahun. 20 tahun di Kamboja. Kalau di sini adanya di kuburan. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Asik. Arik Mintorogo masih itu sudah di level apa tuh? GPI di level grup titanium atau sudah di super titanium? Hartadi Japung, kapan main ke Taiwan? Kemarin ya, waktu ada berita tentang COVID itu, ternyata di Taiwan itu ternyata negara yang paling sedikit dampaknya COVID-19 ya, dan negara itu benar-benar luar biasa. Dan saya kemarin baru sampai di daerah Cina itu, negeri Cina itu baru sampai di Beijing dan apa tuh namanya itu, baru di Shanghai. Nah, saya ada tuh, sudah mulai dimasukin jadwal tuh. Setelah pandemi nanti, atau setahun atau 2 tahun lagi lah, kemungkinan jadi tujuan saya tuh, Taiwan. Nanti kamu temenin ya. Mas Arik masih di grup aja. Ayo, kejar super titanium. Langsung ke super titanium. Oh, nggak bisa ya. Coba cuma 15 foto, 3 kategori. Ayo semangat, foto dimasukin aja. Saya kemarin waktu 2 minggu ini ya, awal minggu sama akhir minggu bulan akhir April, saya masukin banyak foto. Tapi yang di foto waktu akhir April cuma 1 yang di frame. Saya coba lagi, minggu pertama bulan Mei saya masukin 4. Masukin lagi hari keduanya 4. Cuma di frame 3. Nggak apa-apa. Kita coba terus, masuk terus, semangat. Kejar, nanti kita sama-sama ikut di Super Titanium. Saya juga mau nih nyobain Super Titanium, siapa tahu ya kan, melatih keahlian kita motret. Mbak Matilda, asik, udah masuk. Om Ivan udah masuk. Mbak Tiwu, halo, apa kabar? Gak usah malu-malu Arik, gak usah malu-malu. Kalau malu nggak pakai baju tuh, jalan-jalan malu. Ini kan kita motret, hasil karya kita kok yang tunjukin. Asik, Mbak Tilda hadir. Kemarin bagus loh Mbak Tilda loh, live-nya. Seru. Halo Ivan. Halo. Ini ya, aku deketin lagi biar suara aku lebih kencang. Ya. Robin Karim hadir. Tonce Bosowa, Tonce Bosowa. Om Jeffrey. Terima kasih Om Jeffrey. Mohon maaf ya, boleh langsung kasih masukan, kritik kalau misalnya ada nanti di sesi saya ini kurang berkenan buat teman-teman. Boleh kasih masukannya. Iya.
Sumba Timur, Yanhok Sumba Timur, keren. Terima kasih sudah hadir. Gimana mau seperti titanium cuma pandai moto makro sama bunga-bunga? Apa ada solusinya? Ada dong. Om Jeffrey kemarin waktu live sudah bilang ada abstrak. Ya, kategorinya ada abstrak, ada still life. Itu Mbak Heni sudah kasih food and beverage. Itu food. Mbak Tilda sudah kasih still life. Ya, sudah ada tambah 3. Kalau misalnya ada bunga dan makro berarti sudah 5. Bunga, makro, Om Lius sudah 2. Ada still life, dari bunga juga bisa, dari barang-barang yang ada di rumah bisa, lalu ada abstrak, ada food and beverage. Itu sudah 5 loh. Kemungkinan langsung bisa masuk ke ke titanium. Dari titanium tambahkan lagi 5 kategori lagi. Kan tadi udah ada 3 kategori, udah 5 kategori malah tuh. Ya kan, 5 kategori. Yang pertama kan 3 kategori. Makro, flower sudah ada, lalu tambahin still life atau abstrak, ya kan? Ada abstrak, ada flower, ada makro, ada still life, ada abstrak, ada food. Ini udah 5, tambahin lagi 3. Nah, 3 saja sudah masuk titanium, tambahin 5 jadi super titanium. Keren, itu pasti udah bagus. Udah bisa. Oke, semangat Lius. Semangat Ki, bekerja guys. Karya-karya mau dimasukin kemana Bu? Hadir Mbak Novi. Oke, maksud Abdul Safri apa nih? Foto-foto sport bisa enggak? Bisa dong. Sport itu satu kategori. Yang pernah motret Nanin di rooftop MPR inget? Om Hardik, iya dong, inget dong. Iya dong. Halo Om Hardik. Ingat dong, iya. Abdul Safri, foto-foto sport bisa. Itu udah, berarti sudah ada 3 tuh kan? 3 masuk ke titanium. Lalu 8 masuk ke super titanium. Tuh, semangat, Horas. Nah, kalau untuk masukin foto, lihat di grup ya Galeri Fotografi Indonesia. Setiap hari ada album yang diposting oleh admin, album foto, album masukin foto ke situ. Nah, masukkan 2 foto setiap hari dengan ketentuan fotonya ukuran, kalau misalnya landscape gitu, landscape itu 720 x 480. 72 dpi minimal ya, atau yang portrait 480 x 720. Itu postinglah di album. Setiap hari ada album harian. By the way, karena saya juga masih member di grup GPI Titanium, yang sering kali menjawab hal ini adalah Mbak Heni. Nah, adminnya Mbak Heni, tanya deh Mbak Heni. Mbak Heni pasti mau jawab pertanyaan-pertanyaan para member. Oke? Berhubung sudah jam 3, ya, jam 3. Nanti kalau untuk pertanyaan lain juara kategori TikTok nih. Nanti kalau ada pertanyaan lain di ini dulu ya, di komen, di kolom komen saya keep dulu, oke? Sekarang saya mau jelaskan. Hai semuanya, kita langsung aja. Seperti yang sudah tahu bahwa hari ini saya akan menyampaikan materi tentang photoshoot, tentang virtual photoshoot ya. Oke. Virtual photoshoot. Nah, maksudnya adalah bagaimana virtual photoshoot itu adalah kita memotret. Kan di situasi pandemi sekarang kita nggak bisa motret langsung ya. Misalnya khususnya untuk portret fotografi atau model, itu tidak bisa kita langsung bertatap muka atau ketemu dengan modelnya. Maka kreativitas para fotografer itu ternyata tidak berhenti di situ. Jadi apapun tadi seperti Om Lius bilang, mau
atau Abdul Safri bilang gimana nih moto-motonya, kategori apa aja? Kategori apa aja? Oke. Kategorinya apa aja? Termasuk foto model. Nah, virtual photoshoot ini memang belum masuk ke kategori di GPI ya. Cuma ini salah satu cara kita belajar motret. Gue ya Om, saya jelasin dulu. Kita Om lihat tetap di Facebook Live ya. Jadi kita virtual fotografi itu kita memotret dengan model kita itu ada dengan video call. Kita melakukan video call. Kita video call dengan cara, misalnya kalau di teman-teman nggak punya laptop seperti ini, nggak punya laptop, kita bisa pakai handphone. Kita bisa pakai handphone. Nah, handphone pasti semua orang punya kan, handphone. Nah, handphone ini kita pakai untuk menghubungi calon model kita. Misalnya seperti sekarang, saya minta tolong bantuan Om Albert untuk menjadi model saya nih. Kita say hi dulu ke Om Albert. Om Albert, loh Om Albertnya hilang. Om Albert hati ya. Ini karena teknologi juga kita masih keterbatasan teknologi. Jadi seharusnya saya bisa langsung ya. Ini Om Albert, halo. Nih. Nah, saya udah menggunakan Zoom. Saya udah kontak Zoom dengan Om Albert. Om Albert gua. Hai Om Albert. Hai. Dia nggak jawab loh. Dia kali nggak ngerti. Hai. Dia nggak jawab, nggak apa-apa deh. Lalu kita hubungin. Lalu apa aja? Jadi sebentar ya. Apa aja yang kita butuhkan pada saat kita mau motret ini adalah Om Albert. Hai Om Albert. Nah itu dia udah say hi ke kita ya. Yang pertama bisa handphone, bisa laptop. Terus yang pasti adalah kamera ya. Kamera. Ini kamera untuk lensa yang digunakan. Saya bisa pakai lensa apa aja yang kalian punya, kamera apa aja. Ada yang mau pakai lensa manual, monggo. Ada yang mau pakai lensa makro, silakan. Ada yang mau pakai 24105, silakan. Dan yang jelas properti itu juga properti yang digunakan pada saat Om Albert katanya sama Om Albert say hi lagi ya Om. Say hi. Om Albert lagi ngatur ininya angle. Iya, yang biasanya digunakan oleh orang itu untuk bisa pakai gelas gini ya. Saya udah beberapa saya kasih. Nah, ada yang lensanya dipakaikan ini nih. Kalau misalnya nggak punya jaring-jaring ini, punya juga ini kan bekas bawang gitu, tempat bawang ini saya ikat karet di lensanya. Ada lagi yang pakai begini. Nah, ini untuk memberi efek bokeh ya, bukan bokeh, jadi kayak filter gitu. Nah, selain bunga-bunga ini bisa nanti kita gunakan, nanti saya kasih tahu caranya. Saya pakai ini, pakai gelas begini juga, pakai bunga ini. Jadi, nah, untuk pertama kali saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara memotret. Saya memotret dengan laptop ya, dengan laptop. Nanti saya akan berikan dua cara atau 3. Jadi saya akan berikan 3 cara memotret virtual. Yang pertama menggunakan Zoom atau laptop. Yang kedua gunakan handphone. Dengan handphone. Yang ketiga belakangan. Itu bonus ya. Sekarang kita coba mulai dulu ya. Kita coba mulai.
untuk settingannya ISO-nya saya biasanya pakai, bukan biasanya ya, untuk kali ini tuh supaya gampang kita pakai auto. Terus F-nya maksimal 4, 3,5 juga boleh. Lalu speednya, kalau lensanya ini 35 ini, speednya boleh kecil juga, nggak apa-apa, 60 boleh. Supaya dia tidak terlalu detail, nggak boleh terlalu detail. Karena apa? Nanti akan muncul pixelation atau kayak flicker gitu di layar ini. Oke, kita mulai. Saya gedein aja dulu, Om. Hai Om. Nah, ini saya udah pakai selotip untuk membuat efek supaya kelihatan kayak ada filter gitu ya. Om, halo Om, kita udah mulai Om. Om Albert, udah mulai? Oke, udah bisa ya? Oke. Nah, saya coba ini bagus loh Om. Bagus Om. Oke. Om agak nunduk dikit, agak nunduk. Om bisa dengar suara saya nggak? Om bisa dengar suara saya? Om bisa dengar suara saya nggak? Oke, kita mulai ya. Oke, sip. Oke, kita mulai. Oh. Oke. Kita mau mulai moto. Om, kedengeran nggak suara saya? Volumenya digedein Om. Ini ya, begini. Maaf ya guys. Maaf ya guys. Iya, kedengeran, tapi Omnya nggak denger. Om bisa dengar suara aku nggak? Om bisa dengar suara aku? Bisa? Om, hai. Iya. Om bisa dengar suara aku nggak? Om. Sorry ya guys. Oke, kita mulai ya. Kita mulai Om. 1. Ayo Om. Gak kedengeran ya? Oke. Begitu guys, kendalanya, salah satu kendalanya adalah kalau misalnya ini modelnya nih gak denger dia gak dengar. Oke, Om, ayo Om, yo. Nah, oke, lihat ya. Oke, ayo Om. Ini saya pakai ini. Ayo Om, gaya Om. Pose. Om, ambil posenya yang gimana? Ayo, 1, 2. Yuk. Nah, Om agak nunduk Om. Om duduknya. Om kurang tinggi Om. Posisi kameranya kurang tinggi. Aduh kacau deh. Om. Om, posisi kameranya kurang tinggi. Kurang tinggi Om. Om.
Kacau deh. Kameranya kurang tinggi. Nah, gitu. Kelihatan nggak guys? Ya. Nah, naik lagi. Om mendekat ke kamera. Om mendekat ke kamera. Om mendekat ke lensa. Ya, gitu. Nah, portrait Om, portrait. Oke. Good. Om, kamera handphonenya boleh di landscape nggak? Boleh di landscape nggak? Landscape, putar. Oke lah. Yo, ngadep sana Om. Good, ini bagus. 1, 2, 3. Lihat ke kanan. Om lihat ke kanan Om. Om lihat ke kanan. Iya, gitu. Nah. Iya. Om nggak pakai tripod ya? Om nggak pakai tripod? Om pakai tripod nggak? Nah ini ya, ini cakep Om. 1, 2. Apa tuh gini-gini? Om, voice-nya dong, nggak kedengeran. Voice-nya on. Jangan di mute. Oke. Om lihat. Sorry guys. Om ini kendalanya adalah gini. Kendalanya adalah model kita itu harus pakai tripod supaya dia leluasa untuk menggerakkan misalnya arahan kita itu biar gampang. Om harus pakai tripod Om, dan mute ini jangan di mute, mute-nya jangan, volumenya dikencengin Om. Nah, audionya harus dinyalain. Ya, jadi edisi saya telat ngopi, nanya gimana caranya masuk ke titanium. Kalau mau masuk titanium harus bisa mengumpulkan 15 frame dari 3 kategori. Satu kategori ada 5 frame, 15 frame dari 3 kategori. Oke? Potong sendiri saya. Kalau ada nomor HP yang lain jadi bisa komunikasi, kasih kode kalau mau instruksi gaya. Oh, dia nggak ada Kak. Ini udah pakai. Kita masih nunggu nih. Padahal dari tadi ini sudah saya kontak beliau itu udah dari jam 2:30. Connecting to audio. Coba nih. Ini si Om kita ini, Om Albert masih. Iya. Om nggak pakai itu ya? Nggak pakai tripod. Ini pakai zoom. Itu ada baru. Itu baru ada. Halo. Ya. Nah, kenapa nggak dari tadi audionya? Agak ngerti bahasa Inggris. Kalau video apa gitu saya nggak pencet-pencet. Baru sekarang saya pencet. Dasar kaprok dah. Pakai zoom. Ya udah. Om nggak pakai tripod ya? Enggak. Kenapa? Nggak punya kepala, nggak punya headnya. Oke, kalau nggak ada kotak apa gitu untuk memposisikan handphone itu supaya steady kan, kemarin udah saya bilang tuh. Pakai zoom boleh, bisa pakai ini juga bisa kok. Iya. Nggak ada headnya. Nggak ada headnya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Om itu kan ada meja di situ tuh, yang ada lampu itu Om denger gak? Tadi di belakang Om itu ada meja, di belakang tuh di samping Om itu kanan ada meja bulat, ada meja bundar.
itu kan ada meja tuh bundar tuh, ada lampu mejanya itu. Coba deh disandarin di situ. Handphonenya coba disandarin di situ, kayaknya lebih tinggi. Gitu. Pakai kotak amal. Gue tampol lu dan mas. Iya ini modelnya bagus sebenarnya. Cuma ternyata bukan om nggak usah di situ om jangan di situ, om berdiri aja, om maju, om nggak harus duduk di situ, om maju mendekati handphone, padahal kemarin udah dites lo udah bagus. Nah gitu, nah kan di situ cahayanya, om taruh deh handphonenya situ, om taruh handphonenya di situ, om taruh handphone. Oke, gitu ya. Saya foto dulu ya om. Saya jadi ketawa nih. Saya jadi lucu. Oke ya. Oke. Nah, kemana orang baru mau difoto? Oke. Mana om? Ini kalau aku pakai Zoom, sebenarnya bisa pakai FaceTime kalau teman-teman misalnya teman-teman kalau mau misalnya pakai video call, pakai FaceTime juga bisa. Tapi ini kenapa saya pakai Zoom? Karena yang lagi ngetrend gitu. Ya kan? Oke, itu bisa om bisa tempel, bisa ini nggak di situ, bisa steady nggak di situ, ditaruh di situ aja, atau ditaruh tempat yang lebih tinggi lebih bagus om. Coba itu di sebelah kanan om ada lemari. Kemarin pada udah latihan udah bagus. Coba ya, maaf ya tolong jadinya pakai lensa apa? Oke. Nggak, ini tadi ganti itu karena saya tuh pikir ini saya pakai lensa 35. Mau pakai lensa apa aja bisa. Uni pakai 35 boleh, 50 boleh, pakai tele juga boleh. Pakai tele juga boleh. Ya tele sebenarnya lebih bagus pakai tele. Tadi saya mau coba ganti pakai tele. Pakai makro juga bisa. Pakai makro juga bisa. Nggak stres sih. Nah itu om, cakep. Coba kita lihat dulu ya nih om. Nih omnya cakep nih. Oke, bentar om ya. Nah, ya kan? Oke gitu ya om. 1, 2, 3. Saya mau pakai ini. Teman-teman kalau mau ininya pakai sendok boleh. Jadi sendok itu bisa untuk kayak ada bokeh-bokeh gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ini kan, ini sendoknya ditaruh gini. Jadi, ayo om, tahan om. Tahan om. 1, 2, 3. Ya, tunggu tahan ya om. Nah, oke, 1, 2. Atau saya pakai sebentar om ya. Tadi mana tadi? Halo Billy. Nah gini, jadi kalau kita mau menghilangkan, tunggu om, tahan om. Dia pergi. Tunggu om, sabar om, di situ aja om. Oke. Dia ketawa kan akhirnya, lucu kan? 1, 2, 3. Teman-teman bisa lihat gak? Oke.
Ya gitu Om. Ya gitu ya. Ya 1 2. 1 2. Tunggu. Dah. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau kan nggak bisa dia. Nah tuh. Kan? Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Nah itu ya Om. Tunggu. Sabar Om karena ini. Oke. Oke. Ini sebenarnya bisa jadi foto still life. Kalau mau still life juga bisa kita bikin seperti ini. Tuh ya. Ya kan? Nah, jadi ini kita bisa pinter-pinter kita nih. Nah, mau motret, ya kan? Nah, 1 2. Om lihat kanan Om, tengok ke kanan aja Om. Iya, seperti lagi berdoa gitu Om. Tangannya nggak bisa ya karena tangan. Nah, lebih enak sebenarnya Om kalau tadi ada di meja ya. Oke, 1 2 3. Tunggu. Tunggu ya Om, tahan ya Om. Tengok kanan kiri dikit, kiri lagi, kiri lagi. Iya, 1 2. Nah, oke. Dia berdoa beneran loh. Dia berdoa beneran loh. Nah, saya mau foto tangannya aja. Ini cakep sih. Tapi mukanya nggak kelihatan ya. Emang sengaja. Atau saya mau. Tunggu ya. Tunggu. Oke, bentar. Dia lagi berdoa tuh. Sabar ya Om. Fokus di situ. Kalau kita mau sama seperti sebenarnya seperti kita lagi motret, portret gitu, sama. Ya gitu Om. Itu Om, bagus Om. Ya Om, cakep. Ini karena background dia tuh nggak ini kan, nggak bersih. Oke, karena backgroundnya nggak bersih, jadi kita tutupin pakai, misal kita tutupnya pakai ini. Kalau background dia nggak bersih kan, oh saya ada ini nih, Risma. Ini agak susahnya karena saya harus tutupin. Oke, bentar ya Om.
Hmm. Ini jadi saya gini. Aduh, berat dia, berat. Oke. Oke. Oke, Om. Nanti di Nah itu, boleh gitu. Boleh Om, lagi Om, tadi Om. Jempolnya yang saya mau potong. Jempolnya ke arah muka Om. Dekatkan. Bukan ke arah sini. Ya gitu, gitu. Oke. 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 Bentar ya. Bentar Om, sabar Om. Oke. Iya. Oke Om. Kita udah cukup? Iya. Oke. Thank you Om. Thank you. Sampai ketemu lagi. Oke. Nah, guys, kita udah lakukan pemotretan. Ya Om. Dadah Om. Dah. Limiting. Ya udah. Ya. Jadi untuk hasil pemotretan nggak kelihatan ini. Kayak kelihatannya. Oke, gini. Masih tetap kita harus kita edit. Semuanya diedit. Ya. Nanti sesuai selera. Tadi saya sudah lakukan pemotretan sebelumnya dengan ini, kalau misalnya mau dibikin jadi kayak still life gitu ya. Apa tuh? Gimana caranya nih? Nah, kalau mau bikin kayak still life gitu ya, boleh-boleh aja. Saya sudah melakukan pemotretan misalnya seperti ini. I use spoon to make some like bokeh. Nah, ini nanti kita edit jadi BW juga bisa. Ini gimana sih supaya kelihatan? Tadi saya sudah melakukan pemotretan dengan beberapa orang. Ini saya memang agak kesulitan. Misalnya seperti ini. Sama ini juga pakai sendok. Ini juga pakai sendok. Oh, ini pakai gelas. Kelihatan nggak? Nah, ini kalau pakai handphone. Jadi kalau pakai handphone, kita lebih leluasa mengambil angle-angle yang kita suka ya. Kita lebih leluasa mengambil angle-angle yang kita suka. Kalau pakai tunggu. Jadi kalau ini salah satu contoh. Ini ternyata live dengan Facebook ini terkendala dengan cahaya sepertinya. Saya pindah dulu. Ini juga sama kan? Kalau begini, ya kan? Nanti semuanya rusak. Nanti semuanya bisa rusak ini. Ya, friend.
Nah, kalau misalnya ada yang pakai seperti ini, flash prisma juga bisa. Tadi saya belum cobain yang handphone ya. Kalau ada yang mau, misalnya gini, kalau ada yang mau atau ada yang mau praktek, bisa juga pakai ini live Facebook ini, bisa juga foto. Misalnya saya jadi modelnya, gitu, silakan difoto kalau mau. Nah itu seperti itu contohnya teman-teman. Saya tadi udah moto. Ini kalau ini nggak bisa ya, nggak bisa ditunjukin kendala memang Mbak, karena kamera dan HP kita masing-masing mengeluarkan cahaya. Betul sekali. Jadi kalau mau ngeliat, saya harus gimana? Ini seperti ini nih, seperti ini. Ini gini ya, bisa gini ya. Ini tadi sebelum saya melakukan pemotretan itu saya latihan dulu sih, Nah, contoh-contoh dengan gelas, dengan sendok. Tadi kenapa sendok gitu ya? Kenapa sendok? Sendok itu kalau kita arahkan ke sendok ini bisa memantulkan cahaya gitu. Kalau ditaruh di lensa gini bisa memantulkan cahaya. Betul deh, saya udah cobain. Ini ya. Oke. Kadang oke. Ini tadi waktu saya pakai nih. Jadi seperti ini kan. Kalau pakai handphone, saya kenapa lebih senang sebenarnya pakai handphone. Handphone itu gampang sekali, kita bisa letakkan dimanapun dan kita bisa memotret model kita itu dengan berbagai gaya. Gitu. Ya kan? Ini dengan handphone. Tadi kalau dengan handphone, cahaya di kamera harus diturunkan. Oke. Saya setting cahaya diturunkan. Ini akan lama lagi ya kan? Settingnya. Menu. Ya, white balance. Oke. Menu. Ini masih akan lama lagi. Nanti. Jadi kita ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Memang sulit nunjukin hasil fotonya di kamera. Ya betul, saya setuju dengan Billy. Mungkin tadi seharusnya pada saat motret memang kita harus jika motret. Ini ada pertanyaan dari Rara Hendra ya. Jika motret dari monitor, apakah sudut layarnya harus tegak lurus? Sudut layar tidak harus tegak lurus ya, tegak lurusnya kameranya atau lensanya yang kita harus atur, karena ini mengubah tegak lurus dalam artian lurus dengan kamera kan. Nah, kalau pengalaman saya tidak harus. Dari cara saya, karena sebenarnya gini, monitornya itu kan sudah datar ya, udah flat. Jadi memotret dengan virtual ini kita cuma menggantungkan dengan cahaya si model. Kalau modelnya seperti tadi dengan Om Albert, kita mengalami kesulitan pada saat beliau mengarahkan, meletakkan handphonenya pada tempat yang dia membelakangi cahaya. Jadi walaupun saya layar monitornya saya miringkan, itu dia tetap akan begitu posisinya. Seperti saya sudah moto ini, seperti waktu saya motret semua. Jadi yang sudah saya potret itu dia tidak terpengaruh dimanapun posisinya. Nah,
saya mau kasih contoh lagi. Misalnya gini. Kalau dengan handphone ya friend, kita bisa gunakan ini sebagai background. Ini sebagai background ya. Lalu handphone, mana tadi handphone saya? Handphone mana? Handphoneku. Oh ini ya. Misalnya gini. Coba. Saya mau ambil siapa ini? Saya mau ambil Naftali Transrumbiak Ivan ya, Ivan. Ivan ada foto ini nggak? Nggak punya ya? Ada yang punya foto Amrina misalnya, ya. Misalnya ya, Amrina profil picture-nya udah di ini loh. Nah, oke. Saya mau foto dia nih. Nah, ini satu bonus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya model atau misalnya susah minta tolong teman untuk jadi model yang di jauh sana. Seperti saya, bukannya saya gampang, saya telepon teman-teman saya, yuk aku fotoin, belum tentu mau. Nah, apabila kalian mau belajar virtual fotografi, kamu bisa pakai layar handphone ini, kita pakai untuk jadi seolah-olah kita memotret dari, nah misalnya gini, kan akan begini nih bentuknya kalau kita gedein ya kan. Lalu kita mau pakai background. Nah, saya arahkan dulu. Saya begini nih. Ya. Nih, cara saya memotret kalau dengan handphone mana nih? Nah gini. Amrina. Aduh, bisa ya. Udah tahu tuh pinnya pasti. Oke ya, misalnya gitu. Kita mau pakai background ini hitam. Oke. Ini ada minyak nggak sih? Yang gini aja nih. Kalau kita punya background kan, ya kan? Kita foto. Jadi sebenarnya seperti kita memotret still life. Ini seandainya dia mau saya telepon ya. Oh jadi ini ya dia. Gitu deh. Gitu. Oke. Jadi kreativitas teman-teman bisa juga misalnya dipakein, misalnya ini gitu ya, ini dipakein gitu, ini pun bisa ini pun bisa jadi semacam backgroundnya. Nah, ini bisa, nanti ini kesannya seperti filter. Kesannya ini adalah seperti filter. Nah, gitu. Seperti filter. ya gitu ya kira-kira gitu deh. Ya kan? Nah, bedanya ini. Saya suka nih sama yang ini, yang seperti apa tuh?
seperti still life tadi. Oke, friend. Ini loh kabel data aku mana? Kabel data. Oke. Aduh. Gobios. Gitu deh. Versi lengkapnya semoga bisa dilihat di grup. Oke, salam dari Papua Marcelinus. Thank you. Kira-kira gitu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh japri. Kalau misalnya kurang, besok saya kalau misalnya ada yang mau, kemungkinan saya akan live lagi, tapi materinya apa? Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya untuk landscape bagaimana? Kemarin pertanyaannya Om itu juga begitu. Landscape bagaimana? Bisa. Misalnya minta tolong teman yang di sana tuh, di daerah sana, dia foto atau bukan dia foto, dia video call dengan kita, lalu kita siap-siap kamera, lalu kita bantu arahkan untuk ambil angle sesuai dengan selera kita. Gitu guys, mau still live pakai virtual boleh, why not? Gitu ya teman-teman. Gitu, Kara Hendra, terima kasih atas tawanya. Begitulah saya ini. Nah ini bisa juga katanya ada yang pakai Prisma-Glass. Ini untuk bisa jadi kayak gitu loh, apa tuh ya kan, bisa buat refleksi, fotonya pasti jadi unik, orangnya juga udah unik ya. Nah gitulah kira-kira. Ya begitu, soalnya nggak di depan kita langsung ya. Jadi kreativitas Anda jangan lupa. Foto apapun yang kalian foto dengan mengindahkan aturan-aturan yang ada di GPI, upload, posting di album harian. Ya teman-teman, jangan malu dan jangan sungkan. Yuk ramaikan terus. GPI siap untuk melatih atau memberikan ilmu-ilmu buat kita. Itu ajang belajar yang baik. GPI adalah ajang belajar yang baik untuk kita motret 18 genre minimal ya. Begitu teman-teman. Jangan galak-galak gitu instruksinya. Aku baca ke atas nih. Jangan galak-galak gitu. Oke. Begini orang Batak, say. Oke, keren kacamatanya, lensa apa ya? Oke, lensanya ini tadi lensa RF 35. Pakai ini. Pakai kamera apa aja bisa kok. Pakai lensa apa aja bisa. Keduanya pakai laptop atau salah satu pakai HP. Dua-duanya boleh pakai HP. Boleh dua-duanya pakai HP, boleh. Dua-duanya boleh pakai HP. Salam dari Papua. Gak kelihatan bokeh sendoknya. Oh, jadi propsnya buat menutup komputer dan keyboard. Iya betul. Oke, mantap. Thank you. Pixelated enggak tante? Enggak, karena kita sudah Amrina, kita enggak pixelated karena kita pakai lapisan. Misalnya kalau mau pakai ini jadi kayak filter, pakai plastik, pakai kaca, itu nggak pixelated. Serius deh, beneran. Saya udah coba. Oke. Sip. Mana dong tag aku? Mbak Tilda. Foto Nanin sudah diupload di wall. Masa? Waduh, bahaya. Terima kasih Om Jeffrey, terima kasih Galeri Fotografi Indonesia. Goodbye. Bye. Sampai jumpa lagi. Dah.